Perkenalkan, nama saya Faisal Mutakin dengan NIM 2202 Perkenalkan, nama saya Gabriel Natalia Indira dengan NIM 2202000194. Halo, nama saya Afis Safra Febriati dengan NIM 2202000386. Pertama yaitu mengenai deskripsi kasus. Setelah permusuhan pada tahun 1857, Costa Rica dan Nicaragua menandatangani perjanjian perbatasan 1858 atau Tratado Canas Jerez yang menentukan batas dari Samudra Pasifik hingga ke Laut Karibia. Dalam perjanjian tersebut ada dua hal yang dijadikan putusan, yaitu yang pertama, Nicaragua memperoleh kedaulatan penuh atau dominium dan imperium atas Sungai San Juan, dan yang kedua, Costa Rica mendapatkan hak navigasi untuk kepentingan perdagangan. Sejak tahun 1980-an, muncul kembali perselisihan antara Costa Rica dan Nicaragua terkait ruang lingkup hak navigasi Costa Rica di Sungai San Juan. Hal ini menyebabkan Costa Rica mengajukan gugatan terhadap Nicaragua ke Mahkamah Internasional pada 29 September 2005, yang kemudian menghasilkan putusan pada 13 Juli 2009. Dalam putusan tersebut, Mahkamah menjelaskan batas-batas hak navigasi Costa Rica serta wewenang pengaturan navigasi oleh Nicaragua. Pada 18 Oktober 2010, Nicaragua memulai pengerukan Sungai San Juan guna meningkatkan kemampuan navigasi. Di saat yang sama, mereka juga melakukan pekerjaan di bagian utara Isla Portillos. Costa Rica menuduh Nicaragua membuat saluran buatan atau disebut kano di wilayah Costa Rica, sedangkan Nicaragua mengklaim hanya membersihkan saluran yang sudah ada di wilayahnya. Lalu, pada Desember 2010, Costa Rica mulai pembangunan rute 1856 Juan Rafael Mora Porras, sebuah jalan sepanjang 160 km dari Los Chiles hingga Delta Colorado, yang membentang di sepanjang wilayah perbatasan dekat Sungai San Juan. Pembangunan jalan ini dilakukan sebagai langkah strategis untuk memperkuat kehadiran militer dan pengawasan perbatasan, khususnya di sekitar Isla Portillos, mengurangi ketergantungan warga Costa Rica terhadap Sungai San Juan sebagai jalur utama mobilitas dan perdagangan. Lalu pada 21 Februari 2011, Costa Rica mendeklarasikan keadaan darurat nasional untuk wilayah perbatasan tersebut, yang memberikan dasar hukum untuk pengecualian dari kewajiban melakukan analisis dampak lingkungan sebelum pembangunan. Pihak yang bersengketa dalam kasus ini adalah Republik Costa Rica dan Republik Nicaragua, di mana persidangan antara kedua negara ini di wilayah perbatasan sekitar Sungai San Juan dan Isla Portillos, serta adanya pembangunan infrastruktur di area sensitif ini, di mana Nicaragua sendiri mengklaim hak penuh atas Sungai San Juan didasarkan perjanjian batas tahun 1858 yang diakui oleh arbitrase Presiden Amerika Serikat Grover Cleveland, di mana memberikan Nicaragua hak dominium dan imperium atas sungai, sementara Costa Rica itu hanya memiliki hak lintas bebas untuk perdagangan dan pariwisata, tidak diperuntukkan penggunaan militer. Di tahun 2010, Nicaragua menggerukkan di Sungai San Juan dan kegiatan di Isla Portillos yang oleh Costa Rica itu dianggap sebagai pelanggaran wilayah. Sebagai tanggapannya, Costa Rica membangun jalan 1856 Juan Rafael Mora Porras di sepanjang wilayah perbatasan untuk memperkuat kehadiran dan logistik di wilayahnya, khususnya di sekitar Isla Portillos. Pembangunan jalan ini dipermasalahkan oleh Nicaragua karena dianggap menyebabkan kerusakan lingkungan berupa erosi, sedimentasi yang berdampak pada wilayahnya. Sungai San Juan mengalir sepanjang sekitar 205 km dari danau Nicaragua hingga ke Laut Karibia. Di satu titik yang dikenal sebagai Delta Colorado atau Delta Costa Rica, sungai ini terbagi menjadi dua cabang. Yang pertama, Lower San Juan, cabang sebelah utara yang bermuara ke Laut Karibia sekitar 30 km dari hilir delta, dan Sungai Colorado, cabang sebelah selatan lebih besar dan seluruhnya berada di wilayah Costa Rica. Sungai ini bermuara dari barat dari Colorado sekitar 20 km tenggara dari muara Lower San Juan. Di antara kedua cabang tersebut ada wilayah dikenal sebagai Isla Calero sekitar 150 km persegi. Di dalamnya terdapat daerah kecil yang disebut Isla Portillos yang dikenal oleh Costa Rica sebagai bagian dari wilayahnya. Sebenarnya Nicaragua itu menyebutnya sebagai bagian dari wilayah pelabuhan yang sekitar 17 km persegi. Di sebelah utara Isla Portillos terdapat satu laguna yang disebut Laguna Los Portillos oleh Costa Rica dan Harbor Head Lagoon oleh Nicaragua. Saat ini laguna itu terpisah dari Laut Karibia oleh sebuah gundukan pasir. Wilayah ini mencakup dua kawasan lahan basah seperti secara internasional Cumbre del Caribe Noreste dan Refugio de Vida Silvestre Rio San Juan. Berdasarkan dokumen
dokumen putusan Mahkamah Internasional dalam perkara Certain Activities Carried Out by Nicaragua in the Border Area Costa Rica versus Nicaragua, ada beberapa kerugian. Yang pertama, kerugian lingkungan hidup. Di paragraf 86, Mahkamah Internasional menyatakan bahwasanya kerugian terhadap jasa lingkungan seperti keanekaragaman hayati, penyerapan karbon, penyediaan kayu, dan fungsi-fungsi ekologis lainnya dapat dinilai dan dikompensasi secara finansial berdasarkan hukum internasional. Oleh karena itu, Mahkamah menetapkan bahwasanya Costa Rica berhak menerima kompensasi sebesar $120.000 atas kehilangan nilai jasa lingkungan disebabkan oleh kegiatan penggerukan dan penggalian kanal oleh Nicaragua di wilayah sengketa. Yang kedua, biaya pengeluaran dan tambahan. Mahkamah juga mempertimbangkan biaya dan pengeluaran opsional yang dikeluarkan oleh Costa Rica sebagai akibat langsung dari pelanggaran Nicaragua ini. Di paragraf 97, Mahkamah menetapkan bahwasannya pengawasan udara yang dilakukan oleh Costa Rica di Oktober dan November 2010 memiliki hubungan kausal langsung dan pasif atau direct and certain causal nexus dengan pelanggaran tersebut, sehingga biaya sebesar $5.843 dapat dikompensasikan. Berikutnya, bunga atas kompensasi. Mahkamah menetapkan Costa Rica berhak atas bunga putusan sebesar $20.150 yang dihitung sejak 16 Desember 2015 hingga 2 Februari 2018 dengan tingkat bunga sebesar 4% per tahun. Dan total kompensasinya, Mahkamah menyimpulkan keseluruhan penilai kerugian ini di paragraf 156 bahwasanya jumlah total kompensasi yang harus dibayar oleh Nicaragua kepada Costa Rica sebesar $378.890 yang mencakup ganti rugi atas kerusakan lingkungan, biaya operasional, serta bunganya. Aktivitas yang dilakukan oleh Nicaragua, yaitu menggali 3 kanal dan membawa pasukan militer terhadap wilayah sekitar kanal, adalah pelanggaran kedaulatan wilayah Costa Rica. Aktivitas yang dilakukan oleh Nicaragua pada Isla Calero merupakan pelanggaran terhadap kedaulatan Costa Rica, karena pulau tersebut milik Costa Rica berdasarkan pada perjanjian perbatasan tahun 1858, Cleveland Accord, dan Alexander Accords. Putusan Hakim ICJ atas kasus ini yaitu sebagai berikut. 1. Bahwa Costa Rica memiliki kedaulatan atas wilayah yang disengketakan. 2. Bahwa dengan menggali 3 kanal dan membangun kehadiran militer di wilayah Costa Rica, Nicaragua telah melanggar kedaulatan teritorial Costa Rica. Yang 3. Bahwa Nicaragua mempunyai kewajiban untuk memberikan kompensasi kepada Costa Rica atas kerugian material yang disebabkan oleh kegiatan ilegal Nicaragua di wilayah Costa Rica. Yang 4, bahwa Costa Rica kehilangan nilai jasa lingkungan yang disebabkan oleh kegiatan pengerukan dan penggalian kanal oleh Nicaragua di wilayah sengketa, dan Nicaragua harus melakukan pemulihan terhadap lahan basah yang merupakan bagian dari siklus Ramsar. Putusan Hakim ICJ atas kasus ini sudah tepat karena putusan tersebut didasarkan pada perjanjian internasional yang relevan dan prinsip-prinsip hukum kebiasaan internasional, yaitu kedaulatan, integritas teritorial, tanggung jawab negara, dan kewajiban lingkungan. Putusan ini mengharuskan negara Nicaragua membayar kompensasi atas kerusakan lingkungan yang menunjukkan pengakuan ICJ terhadap prinsip no harm rule atau prinsip tidak merugikan, dan kewajiban due diligence atau prinsip kehati-hatian dalam hukum lingkungan internasional. Ini berarti negara memiliki kewajiban untuk tidak menyebabkan kerusakan signifikan pada lingkungan negara lain dan harus melakukan langkah-langkah pencegahan yang memadai sebelum melakukan proyek yang berpotensi berdampak lintas batas negara.